aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kawan kembali di program Dialog Fajar. Untuk edisi pagi ini insya Allah hadir setiap pukul 5 pagi ini. Semoga juga menjadi kawan perjalanan ataupun kawan aktivitas Anda ya. Mungkin baru selesai menuntaskan atau menyelesaikan ibadah sholat subuh, kemudian melanjutkan aktivitas. Semoga dengan apa yang kita kaji di program Dialog Fajar ini bisa bermanfaat, menguatkan iman kita, menguatkan ilmu-ilmu agama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pula kawan, pagi hari ini kita juga bertemu dengan Ustadz Ali Muafa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi Ustadz. Sehat ya? Sehat walafiat. Kita harus bersyukur ini. Iya betul Ustadz, ketemu lagi, kemudian bisa apa ya Ustadz ya, bisa tatap muka, bisa ngobrol, bisa ngaji istilahnya. Masya Allah. Betul. Semuanya kita niati ngaji aja. Oh betul Masya Allah. Apalagi ini pagi hari ini itu seputar kebangkrutan, agak-agak ngeri gitu ya Ustadz ya. Siapa ya Ustadz ya yang di dunia ini tuh ingin bangkrut, semuanya kan inginnya untung ya Ustadz ya. Dalam konteks apapun gitu, apalagi kalau soal perekonomian begitu ya Ustadz ya. Tapi untuk yang pagi hari ini jangan memilih bangkrut. Emang ada ya Ustadz yang memilih bangkrut itu Ustadz? Dan ini tuh seperti apa Ustadz supaya kita tidak menjadi bangkrut gitu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini bersama Mbak Ayu ya, kita akan memulai lembaran hidup baru di hari ini ya, dengan mendengarkan dan mengikuti Dialog Fajar. Tentu yang kita bahas ya hal-hal yang kita inginkan bersama, yaitu makin hari kita makin baik. Amin ya Rabbal Meskipun judulnya lah kok bangkrut gitu ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Baiklah kawan ya Mbak Ayu. Jadi ini kita angkat dari pertemuan, perkumpulan, silaturahmi, atau ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat ya. Kali ini Nabi membuat pendekatan yang berbeda, yaitu bertanya sesuatu hal. Untuk ini para sahabat diminta menjawabnya. Jadi tiba-tiba Nabi mengatakan, qala, beliau berkata, atadruna mal muflis, begitu. Wahai sahabat-sahabatku tercinta, apakah Anda mengerti mal muflis, apa yang disebut dengan bangkrut itu? Nah ini ya, gampangannya sahabat-sahabat nengok kanan, nengok kiri. Iki opo jawabannya kan begitu ya. Dan biasa sahabat-sahabat itu entah benar-benar tidak tahu tentang kasus-kasus yang lain juga ya, ataukah sahabat itu menghormat kepada Nabi. Ini salah satu taktik mencari keberkahan ilmu dan menghormati seorang guru kalau bahasa kita. Jadi terkadang sahabat itu mengatakan, Allah wa rasuluh a'lam. Ya Rasul, tentu yang lebih tahu adalah Allah dan engkau sendiri. Nah ini kesopanan para sahabat itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu lebih tahu dari kami semua. Lalu Nabi setelah bertanya itu mendengarkan jawaban sahabat ya. Qalu, mereka menjawab, al-muflis fina
malla dirhama lahu wala mata'. Kalau di dunia kami ya Rasul, mohon izin, yang disebut orang bangkrut itu adalah man la dirhama, jadi orang yang tidak punya uang, ya, tidak punya pencaharian, ya pokoknya nggak ada sumber-sumber yang kira-kira menjadikan kami punya dirham. Nah, ini kalau kita dengarkan, kita sebagai orang Indonesia, ucapan itu sudah betul ya. Nah, ternyata Rasulullah memiliki konteks yang lainnya. Itu betul dari sisi mana, dari konteks apa. Maka Nabi segera menyauti sahabat itu, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Jadi Nabi ternyata memberikan warning ya kira-kira ya. Jadi yang saya maksud orang bangkrut itu adalah nanti di akhirat, bukan sekarang ini. Nah, begitu Nabi memulai bicara itu, waduh, wis tambah enggak waduh gitu kira-kira sahabat itu. Menyimak betul-betul gitu Mbak Ayu. Termasuk saya menyimak Ustaz, Masya Allah. Kita sama-sama menyimak ini. Betul. Ya Allah, jadi kita kaget ya. Saya betul-betul ketika saya di sekolah di tingkat SMP itu mendengar berita kayak begini tuh ya dek begitu luh. Akhirnya ya beda lagi ya kita waktu mendengar Nabi mengatakan ini yang kita bahasnya adalah orang yang bangkrut di akhirat nanti ternyata. Di yaumil kiamah, pada hari kiamat nanti. Ada orang pada waktu itu bisolatin ya yakti ya yaumal kiamah, ada orang yang datang pada waktu kiamat, terjadi pada hari kiamat itu bisolatin, dengan membawa pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, ya. Tapi kemudian ada orang lain datang juga, ya. Saya atraksikan kawan, orang yang datang kemudian ini menuntut kepada orang yang punya amal yang begitu banyak pahalanya, yang kalau kita bilang bahasa kita calon surga lah ini. Ada orang yang kedua datang, dia menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuntutannya? Tuntutannya adalah orang ini ternyata meski amalnya banyak dan baik, tapi dia pernah berbuat yang tidak baik. Perbuatan tidak baik itu macam-macam Mbak Ayu. Pernah mengumpat orang, Ya Allah. pernah membicarakan aib orang, Astagfirullah. pernah dia menfitnah orang, Naudzubillah. dan lain-lain. Nah akhirnya orang-orang yang pernah diperdaya, dizolimi itu tadi, itu datang satu persatu menuntut kepada Allah keadilan. Nah ini yang jadi masalah kan ini ya. Akhirnya pertanggungjawaban orang ini diambil jalan keluar, yaitu pahala perbuatannya yang banyak, yang baik-baik tadi itu pahalanya itu diambil ya untuk membayar kesalahannya, dibayarkan kepada si A, penuntut pertama. Akhirnya kan pahalanya berkurang. Oh iya juga Ustaz. Satu selesai, yang kedua saya ya Allah difitnah dulu sampai saya nggak berani keluar rumah karena malu saya. Dikasih lagi, pahalanya diambil ini, diberikan kepada si B ini tadi. Saya yang ketiga diadu domba, misalnya begitu ya, ini contoh-contoh perbuatannya ya. Maka diambillah pahalanya lagi, diberikan kepada orang yang dizolimi tadi, ini yang ketiga. Begitu seterusnya sampai akhirnya kawan, pahala si A ini tadi habis. Tidak ada lagi. Dia yang ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa itu pahalanya menjadi habis. Oh, sia-sia Ustaz berarti ya? Iya. Karena ya dia ya berbuat baik tapi juga berbuat tidak baik. Ini kan maunya Nabi itu, janganlah kau sahabat-sahabat mengaku sudah ahli surga. Karena perbuatan memang jamaahnya nggak pernah telat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kau atau kalian atau kita ternyata juga berbuat sebaliknya. Maunya Nabi itu begitu.
Jadi jangan sampai di antara kita, Mbak Ayu, ya merasa sudah top begitu ya. Astagfirullah. Karena salah satu contoh, Nabi menyebut tentang ghibah ya. Nah, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat, mal ghibah, apakah kalian mengerti tentang ghibah itu? Ya sahabat-sahabat mendefinisikan juga ya. Mengertilah. Jadi kalian ini membicarakan aibnya orang lain. Aib saya dibicarakan oleh Mbak Ayu dan kawan-kawan. Atau aibnya Mbak Ayu saya bicarakan dengan kawan-kawan saya. Nah, ketika Nabi menjelaskan ghibah, membincangkan ketidakbaikan orang lain itu dosa, sahabat-sahabat bertanya. Inilah pendekatan Nabi. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau saya membicarakan aib si A, tapi memang dia itu benar-benar tidak baik? Sebutlah, kita bikin contoh kawan. Si A itu suka membohongi orang, misalnya kawan ya. Lalu saya bicarakan dengan Mbak Ayu, dirasani lah Mbak Ayu si A ini memang gak tepat, dia suka bohong, bla 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 bla. Sahabat-sahabat itu cerita kepada Nabi bahwa begitu keadaannya ya Rasul. Nah, Nabi menjawab, itulah yang disebut ghibah. Jadi kita membicarakan aib si A dan si A memang berbuat seperti itu. Lah ya itu namanya ghibah, ngerasani orang. Nabi itu menjawab begitu, ya kelenger sahabat-sahabat itu. Loh. Yang kedua, jika engkau membicarakan aib si A begini, padahal si A tidak berbuat itu namanya fitnah. Tambah kelenger sahabat-sahabat. Lu. Akhirnya sampai di sini cerita itu tersimpulkan sendiri di majlis sahabat-sahabat itu bersama Nabi. Jadi membicarakan aib orang itu pasti, atau membicarakan orang itu pasti ada dua nanti akibatnya. Kalau enggak ghibah, ya fitnah. Fitnah, betul. Kalau si A itu kita bicarakan memang dia perbuatannya tidak baik seperti yang kita katakan, itu ghibah. Tapi kalau si A itu memang perbuatannya itu, memang kita bicarakan tentang si A, tapi si A itu tidak berbuat itu namanya fitnah. Jadi membicarakan orang itu bisa hampir kita pastikan kalau tidak fitnah, ya ghibah. Wis, kalau dari sini kita seperti harus berhati-hati Mbak Ayu ya. Betul. Jadi kita tidak akan pernah boleh untuk membicarakan aib orang itu. Supaya tidak bangkrut tadi. Supaya tidak bangkrut nanti ya. Nah, sampai-sampai Allah itu juga mengumumkan Mbak Ayu ya. Bahwa orang membicarakan aib orang lain itu laksana memakan daging bangkai kawannya. Masa saya mati, daging saya dimakan kawan saya. Ganas banget orang itu ya. Nah, itu perumpamaan yang dibikin oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, diredaksikan dalam bentuk pertanyaan oleh Allah bahkan. Apakah tega engkau makan daging temanmu, sahabat dekatmu yang sudah meninggal? Ya. Nah inilah kawan, jadi tidaklah mungkin kita itu makan daging kawan kita sendiri, apalagi dia sudah meninggal. Itulah perumpamaan, dan masih panjang sebenarnya cerita bangkrut ini tadi ya. Ini masih level yang satu dulu ya Ustadz ya. Iya. Tidak mudah tadi untuk membicarakan orang lain demi amalan-amalan yang sudah kita lakukan ini nggak sia-sia gitu ya. Iya, mungkin bisa kita sambung aja Mbak. Masya Allah, saya kira kalau begitu. Disambung hari ini nanti bisa sampai duhur. Begitu ya. Iya, jangan ini ya Ustadz ya, ahli surga tadi ya. Jangan merasa begitu ya. Kalau bisa haus gitu ya, kapan bisa dapat gelar ahli surga gitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita terus begitu ya. Baik Ustadz, semoga bermanfaat kawan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mu'affa.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.